Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintia Novelia NIM 190290076 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media manipulatif, yaitu Huban-Suka pada materi geometri, yaitu mengenai garis dan sudut. Nah, media Huban-Suka ini atau hubungan antar sudut matematika kami ambil dari materi kelas 7, yaitu pada KD 3.10 yang mana menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. KD 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang saya ambil untuk media ini yaitu yang pertama yaitu 3.10.1 menjelaskan hubungan antar sudut jika dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian 3.10.2 menentukan hubungan antar sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu yang pertama, setelah menggunakan media pembelajaran Huban-Suka atau hubungan antar sudut matematika ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan antar sudut jika dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah menggunakan media pembelajaran Huban-Suka atau hubungan antar sudut matematika, peserta didik dapat menentukan hubungan antar sudut dengan baik dan benar. Langsung saja kita masuk kepada media Huban-Suka, yaitu media hubungan antar sudut matematika. Berikut merupakan tampilan dari media Huban-Suka, yaitu tampilan media hubungan antar sudut matematika. Nah, untuk media ini terdiri dari dua garis sejajar, yaitu garis A dan garis B yang dipotong oleh satu garis transversal di dua titik yang berbeda. Kemudian, kita mengetahui bahwa garis transversal merupakan garis yang melalui dua garis pada bidang yang sama pada dua titik yang berbeda, yaitu titik untuk garis yang pertama dan titik untuk garis yang kedua. Kita lanjut, yaitu untuk setiap sudutnya kita beri nama sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, dan seterusnya. Kemudian, untuk menggunakan media ini kita memerlukan 4 buah model huruf, yaitu yang pertama huruf X, yang kedua huruf Z, kemudian yang ketiga huruf C, kemudian yang keempat huruf F. Nah, untuk setiap model huruf kita juga akan memberi nama, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Kemudian untuk huruf C kita beri nama sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4 sampai dengan sudut 8. Dan begitu juga dengan huruf Z dan huruf F. Kita beri nama sudutnya 1 sampai dengan 8. Pada media ini kita juga akan membutuhkan bantuan, yaitu dengan menggunakan pas pin, yaitu untuk
menempelkan huruf-huruf ini ke styrofoam. Nah, langsung saja kita masuk ke cara penggunaannya, yaitu untuk model huruf yang pertama, yaitu adalah huruf X. Nah, bagaimana untuk penggunaannya ke media? Yaitu pertama-tama kita akan meletakkan model huruf X ini sedemikian sehingga garis pada model X akan berhimpit dengan garis pada styrofoam. Kita tempelkan dengan bantuan paspin. Nah, kemudian untuk menggunakannya kita akan memutar huruf X ini searah dengan jarum jam sebesar 180 derajat. Sehingga garis-garis yang ada pada huruf X ini akan kembali berhimpit dengan garis yang ada pada styrofoam. Dan di sini dapat kita lihat bahwa sudut 3 akan menempati sudut 1, sudut 4 akan menempati sudut 2, sudut 1 akan menempati sudut 3, dan sudut 2 akan menempati sudut 4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sudut bertolak belakang memiliki ukuran sudut yang sama, yaitu sudut 1 sama ukurannya dengan sudut 3 dan sudut 2 juga sama ukurannya dengan sudut 4. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke model huruf yang kedua, yaitu model huruf Z. Model ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua sudut yang berseberangan dalam dan berseberangan luar. Nah, dalam media ini, contoh sudut yang berseberangan dalam adalah sudut 3 dengan sudut 5, sudut 4 dengan sudut 6. Kemudian yang berseberangan luar adalah sudut 2 dengan sudut 8, sudut 1 dengan sudut 7. Pertama-tama kita akan meletakkan model huruf Z ini sedemikian sehingga garis pada model Z akan berhimpit dengan garis pada styrofoam. Kemudian kita putar model huruf Z ini sebesar 180 derajat searah dengan jarum jam. Nah, setelah kita putar model huruf Z ini sebesar 180 derajat searah dengan jarum jam, sehingga garisnya akan saling berhimpit lagi. Di sini terlihat bahwa sudut 6 akan menempati sudut 4, sudut 5 akan menempati sudut 3, sudut 8 akan menempati sudut 2, sudut 7 akan menempati sudut 1. Begitu seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dua sudut yang berseberangan dalam dan dua sudut yang berseberangan luar memiliki ukuran yang sama, yaitu misalnya untuk sudut 1 memiliki besar yang sama dengan sudut 7 dan sudut 2 juga memiliki besar yang sama dengan sudut 8. Begitupun sudut-sudut yang berseberangan dalam. Sudut 3 memiliki besar yang sama dengan sudut 5. Sudut 4 memiliki besar yang sama dengan sudut 6. Nah, untuk yang ketiga kita akan masuk ke huruf C. Nah, untuk model C ini kita gunakan untuk melihat hubungan antara dua sudut yang sepihak, yaitu sepihak dalam dan sepihak luar. Nah, dalam hal ini
Contoh sudut yang sepihak dalam yaitu sudut 4 dengan sudut 5, kemudian sudut 3 dengan sudut 6. Sedangkan untuk sudut yang sepihak luar yaitu sudut 1 dengan sudut 8, kemudian sudut 2 dengan sudut 7. Pertama-tama kita akan meletakkan model huruf C ini sedemikian sehingga garis pada model C berhimpit dengan garis pada styrofoam. Kemudian kita akan memutar model C ini sebesar 180 derajat searah dengan jarum jam, sehingga garis-garisnya akan kembali berhimpit. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut 6 akan menempati sudut 4, sudut 5 akan menempati sudut 3. Karena sudut 5 dan sudut 6 adalah sudut yang berpelurus, maka jumlah dari kedua sudut ini adalah 180 derajat. Dan karena sudut 5 dan sudut 3 itu besarnya sama, akibat dari sifat bertolak belakang tadi, maka jumlah dari sudut 6 dan sudut 3 itu adalah sama dengan 180 derajat. Itu sama artinya dengan sudut 6 ditambah dengan sudut 5. Atau sudut 6 ditambah dengan sudut 3 yaitu 180 derajat. Sehingga dari kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa sudut sepihak dalam memiliki jumlah sudut yaitu 180 derajat. Kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa menyimpulkan bahwa sudut yang sepihak luar itu besarnya adalah 180 derajat. Misalnya saja kita contohkan yaitu sudut 2 dengan sudut 7. Karena sudut 2 itu besarnya sama dengan 8 dan 8 ini sudutnya berpelurus dengan sudut 7. Maka jumlah dari sudut 7 dan sudut 2 yaitu 180 derajat. Baiklah, kita masuk ke model huruf yang keempat atau yang terakhir yaitu model huruf X. Model ini kita gunakan untuk melihat hubungan antara dua sudut yang sehadap. Nah, dalam media ini contoh sudut yang sehadap adalah yaitu sudut 1 dengan sudut 5, kemudian sudut 4 dengan sudut 8, kemudian sudut 2 dengan pertama-tama kita meletakkan dengan sudut 7. Sedemikian sehingga untuk model F ini cara menggunakannya itu bukan diputar 180 derajat seperti 3 model huruf sebelumnya, melainkan dengan digeser ke bawah. Kita akan menggeser ke bawah sehingga garisnya akan kembali berhimpit. Nah, di sini dapat terlihat bahwa sudut 1 menempati sudut 5, kemudian sudut 2 menempati sudut 6, sudut 3 menempati sudut 7, dan sudut 4 menempati sudut 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dua sudut yang sehadap akan memiliki ukuran sudut yang sama, yaitu besar sudut 2 sama dengan sudut 6, besar sudut 3 sama dengan sudut 7, kemudian sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 4 sama dengan sudut 8. Nah, dari kegiatan ini dapat kita simpulkan yaitu beberapa sudut, yaitu sudut sehadap, yaitu misalnya sudut 6 dan sudut 2 merupakan dua buah sudut, yaitu sudut luar dan sudut dalam yang tidak berdekatan di sisi yang sama pada garis transversal.
Kemudian untuk sudut dalam berseberangan, yaitu misalnya sudut 4 dan sudut 6, merupakan dua buah sudut dalam yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap garis transversal. Kemudian sudut luar berseberangan, yaitu sudut 1 dan sudut 7. Merupakan dua buah sudut luar yang tidak berdekatan pada sisi-sisi yang berseberangan terhadap transversal. Kemudian sudut dalam sepihak, misalnya sudut 4 dan sudut 5, merupakan dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama. Dia terletak pada sisi yang sama. Kemudian sudut luar sepihak, yaitu dua sudut luar, misalnya 1 dan 8, yang terletak pada sisi yang sama dan berada di luar. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai media manipulatif hubungan antar sudut matematika atau Huban-Suka pada materi garis dan sudut. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.